Film dibuka dengan memperlihatkan seorang nenek bernama Daisy. Ketika itu dia sedang dirawat di rumah sakit, ditemani oleh anaknya bernama Caroline. Caroline sangat perhatian kepada ibunya. Dia selalu menuruti apapun permintaannya, termasuk salah satu yang membacakan buku favorit ibunya, yaitu buku diary milik Benjamin Button. Buku itu sangat spesial bagi Daisy karena buku itu mampu membawa Daisy mengingat kenangan-kenangan masa lampaunya, termasuk ketika dia bertemu dengan Benjamin Button. Akhirnya Caroline pun mulai membacakan diary-nya. Diary tersebut menceritakan kehidupan Benjamin Button, sosok yang lahir saat Perang Dunia I baru saja berakhir. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Benjamin lahir dengan kondisi yang dianggap ayahnya seperti monster. Dia memiliki wajah yang berbeda dari anak-anak seusianya. Benjamin memiliki keanehan, yakni wajahnya tua seperti kakek-kakek. Akhirnya Caroline pun mulai membacakan diary-nya. Diary tersebut menceritakan kehidupan Benjamin Button, sosok yang lahir saat Perang Dunia I baru saja berakhir. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Benjamin lahir dengan kondisi yang dianggap ayahnya seperti monster. Dia memiliki wajah yang berbeda dari anak-anak seusianya. Benjamin memiliki keanehan, yakni wajahnya tua seperti kakek-kakek. Karena istrinya meninggal dunia dan juga mengetahui fakta bahwa anaknya ini berbeda dengan anak-anak lainnya, tentu ketika itu ayah Benjamin sangat sedih. Karena tidak kuat menerima fakta itu semua, akhirnya dengan berat hati ayah Benjamin pun memutuskan untuk membuang Benjamin. Ayahnya menaruh Benjamin di depan panti jompo tanpa diketahui oleh orang-orang. Karena telah ditinggal oleh ayahnya, Benjamin bayi pun hanya bisa menangis ketika itu. Beruntunglah ada orang yang peduli terhadapnya. Orang itu adalah perempuan bernama Queenie. Queenie menemukan Benjamin dan dia langsung memutuskan untuk merawat Benjamin. Queenie sangat sayang kepada Benjamin. Apalagi faktanya Queenie ini memiliki masalah pada rahimnya, sehingga dia tak dikaruniai anak, dan datangnya Benjamin meskipun dengan rupa yang aneh, itu Queenie anggap sebagai sebuah anugerah. It's hard strong. Hari demi hari berlangsung, Benjamin pun juga mulai tumbuh semakin besar. Tapi di sini menyedihkannya terjadi keanehan karena paras Benjamin tidak seperti anak-anak kecil pada umumnya. Dia malah seperti kakek-kakek ketika itu. Tidak hanya parasnya saja menyedihkannya, Benjamin juga tidak bisa berjalan dan selalu memakai kursi roda. Banyak orang yang di sana yang mengatakan bahwa usia Benjamin ini tidak akan lama lagi. Namun Queenie yang memang mengenali Benjamin, dia selalu meyakinkan bahwa Benjamin itu adalah seseorang yang beruntung karena dia masih hidup sampai sekarang. Di suatu malam menceritakan Queenie yang membawa Benjamin ke gereja. Queenie meminta kepada pendetanya ketika itu agar mendoakan Benjamin supaya dia tidak segera meninggal dunia dan agar Benjamin bisa segera berjalan dengan lancar. Selain itu, Queenie juga meminta agar dia dikaruniai seorang anak. Pendeta itu langsung mendoakan keinginan Queenie. Luar biasanya di hari itu mukjizat terjadi karena tiba-tiba, entah apa alasannya, Benjamin mulai bisa berjalan. Tentu di sana orang-orang pun sangat terkagum dan orang-orang pun akhirnya percaya kalau memang itu adalah anugerah Tuhan dan Benjamin mungkin bisa saja dia memiliki umur yang panjang. Melihat fakta itu, orang-orang di sana pun akhirnya mempercayai kalau memang benar Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. It was miraculous, but you know what I'm saying. Look, yo, what the highlight. Semakin bertambahnya waktu, Benjamin mulai dewasa dan tahu banyak hal. Dia diajak oleh salah satu penghuni panti jompo untuk keluar dari panti dan menghirup udara segar. Orang itu mengajak Benjamin naik kereta melihat pemandangan kolam dan bercerita banyak hal. Namun setelah itu, entah apa alasannya, Benjamin tiba-tiba ditinggal begitu saja dan disuruh untuk pulang sendiri.
Sialnya saat itu Benjamin ketinggalan kereta dan terpaksa untuk jalan kaki ke rumah hingga Queenie sangat mencemaskannya. Namun beruntungnya pada akhirnya Benjamin bisa pulang ke rumahnya. Kemudian Sin beralih di tahun 1930, bertepatan hari itu adalah hari Thanksgiving. Di hari Thanksgiving biasanya pengudi-pengudi pandai jumpa dikunjungi oleh keluarganya. Dan pada momen itulah Benjamin bertemu dengan seorang perempuan yang membuatnya tertarik dan nantinya perempuan inilah yang akan merubah hidup Benjamin. Perempuan tersebut adalah anak kecil yang seusia dengan Benjamin, dia bernama Daisy. Karena seusia mereka berdua pun pada akhirnya menjadi akrab dan mereka membicarakan banyak hal. Pada perayaan itu juga terjadi hal yang istimewa karena Queenie mengumumkan kalau akhirnya dia mengandung seorang anak dan itu merupakan bagian membahagiakan baginya. Tapi Benjamin merasa takut kalau Queenie mempunyai anak karena Benjamin takut nantinya Queenie tidak memedulikan atau bahkan tidak menganggap Benjamin sebagai anaknya lagi. Kemudian saat Benjamin tidur secara diam-diam, tiba-tiba Daisy membangunkan Benjamin. Ketika itu Daisy mengajak Benjamin untuk bermain rumah-rumahan yang telah Daisy buat. Daisy pun menyuruh Benjamin untuk menyalakan lilin dan setelah itu mereka berdua pun kembali bercerita tentang banyak hal. Namun tak lama setelah itu, datanglah nenek Daisy yang mengetahui kalau Daisy masih main bersama Benjamin. Ketika itu nenek Daisy pun langsung marah-marah dan menyuruh Daisy untuk tidur. Tidak hanya Daisy, nenek itu juga memarahi Benjamin hingga membuat Benjamin tampak sakit hati. Untungnya di situ ada Queenie yang menenangkan Benjamin dan langsung menyuruh Benjamin untuk tidur lagi. Waktu pun berlalu, akhirnya Queenie melahirkan. Banyak kisah yang terjadi di panti jompo. Nenek-nenek dan kakek pun mulai sepi, ada yang meninggal dunia. Ada juga yang pindah. Benjamin merasa kesepian karena Queenie selalu bermain dengan anaknya. Namun setelah itu, ada nenek rusuh. Dia mengajarkan banyak hal kepada Benjamin termasuk bagaimana caranya memainkan piano. Semakin bertambahnya usia Benjamin, anehnya parasnya menjadi semakin muda. Dia tampak lebih muda dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika itu Benjamin pun bersedia untuk bekerja di Toughboot Chelsea untuk melakukan perintah apapun dari Kapten Mike. Luar biasanya Benjamin ini sangat rajin dalam bekerja sampai suatu momen Kapten Mike bertanya kepada Benjamin, apakah selama ini Benjamin pernah berkencan dengan perempuan? Benjamin pun menjawab kalau dia sama sekali tidak pernah berkencan sebelumnya. Kapten Mark merasa terkejut karena kalau dilihat dari paras Benjamin, itu terlihat kalau Benjamin ini sangat tua padahal sebenarnya umur Benjamin masih muda ketika itu. Suatu hari menceritakan Benjamin yang tiba-tiba ditemui oleh ayah kandungnya yang telah membuang Benjamin dulu. Tetapi di situ Benjamin tidak sadar kalau itu adalah ayahnya. Ayahnya pun akhirnya mengajak Benjamin untuk minum-minum dan bercerita tentang banyak hal. Ayahnya cerita kalau dia kehilangan istrinya ketika anaknya meninggal dunia dan setelah itu mereka berdua pun berpisah. Tanpa mengetahui fakta kalau sebenarnya yang diajak omong Benjamin itu adalah ayahnya. Kemudian di akhir pekan menceritakan Ben yang pulang dari kerjaannya. Dia bertemu lagi dengan teman masa kecilnya yaitu Daisy. Ketika itu Daisy sedang menengok neneknya ke panti jompo. Di hari itu akhirnya Benjamin pun mengajak Daisy untuk pergi melihat sungai. Beberapa waktu kemudian Benjamin tepat berusia 17 tahun. Di tahun itu Benjamin pun memutuskan untuk bekerja di kapal menjadi asisten Kapten Mike. Karena hal itulah Benjamin pun harus meninggalkan rumahnya dan bergegas berkimur di lautan. Di momen itu sebenarnya Daisy dan Benjamin sudah memiliki perasaan yang lebih. Daisy yang tahu kalau setelah ini Benjamin akan meninggalkannya dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya sebelum meninggalkan Daisy pun bilang ke Benjamin agar Benjamin tetap mengirimi kartu pos dimanapun Benjamin berada agar hubungan mereka tetap berlangsung. See, maybe a postcard from everywhere. Mereka berdua pun dari waktu ke waktu terus mengirimi surat. Daisy memberitahu kalau sekarang dia telah bersekolah di sekolah ballet di New York. Suatu hari Benjamin bertemu dengan pasangan suami istri yaitu Elizabeth bersama dengan suaminya yang merupakan duta besar dari Inggris. Kebetulan mereka berdua menginap di hotel yang sama yaitu The Winter Palace.
Suatu malam Benjamin tidak bisa tidur, kemudian dia pergi ke dapur untuk membuat teh. Tidak diduga ternyata di situ juga ada Elizabeth yang duduk sendirian. Lantas Benjamin langsung menawarkan teh untuk Elizabeth. Awalnya Elizabeth tidak mau, tapi karena Elizabeth penasaran dengan Benjamin yang terlihat unik, akhirnya Elizabeth pun bersedia untuk meminum teh bersama dengan Benjamin. Ketika mulai mengobrol, tidak diduga mereka berdua merasa cocok satu sama lain dan mereka pun tidak terasa akhirnya mengobrol sampai subuh di hari itu. Karena merasa cocok dan sefrekuensi, dari malam ke malam mereka berdua pun selalu menyempatkan waktunya untuk ngobrol di lobby hotel. Mulai dari tengah malam sampai subuh. Karena semakin dekat mereka berdua pun akan timbul perasaan meskipun mereka berdua sama-sama tahu kalau itu adalah perasaan yang salah. Karena nyatanya Elizabeth sudah memiliki suami. Di waktu itu Benjamin menganggap kalau Desi perasaannya hanya sebatas teman terhadapnya. Karena itulah Benjamin menuliskan surat yang mengatakan kalau dia sekarang telah jatuh cinta kepada wanita yang baru ditemui, yaitu Elizabeth. Setelah membaca surat itu, Desi tentu patah hati karena nyatanya Desi memiliki perasaan yang lebih terhadap Benjamin. Karena hal itulah setelah itu mereka berdua pun akhirnya tidak mengirimi surat lagi. Setelahnya hubungan Benjamin dengan Elizabeth pun semakin dekat. Sekarang mereka berdua telah sepakat untuk berselingkuh. Sampai suatu hari, tiba-tiba Elizabeth meninggalkan Benjamin karena harus mengikuti suaminya pergi keluar kota. Tentu saat itu Benjamin tidak bisa melakukan apa-apa selain move on. Benjamin pun kembali lagi ke dalam kesendiriannya. Sampai suatu pagi, Kapten Mac mengadakan rapat. Di situ Kapten Mac bilang kalau sekarang Amerika Serikat mengikuti Perang Dunia II dan mereka dibutuhkan untuk ikut ke dalam angkatan perang. Jadi, angkatan laut. Justru Kapten Mac pun menanyai siapa saja anggota-anggotanya yang ikut untuk berperang. Benjamin pun memutuskan untuk ikut dan beberapa hari setelahnya akhirnya mereka menjadi anggota angkatan laut dan pergi berperang. Ketika di perang situasinya sangat kacau, apalagi kapal milik Kapten Mac ini bukanlah kapal yang didesain untuk peperangan. Dan di situ mereka pun hancur lebur. Menyedihkannya banyak teman-teman dari Benjamin, bahkan termasuk Kapten Mac, harus meninggal dunia di perang itu. Untungnya Benjamin berhasil selamat dari peperangan. Perang pun usai, tetapi sekarang Benjamin bingung mau pergi kemana karena Kapten Mac telah meninggal dan juga kapal yang dia gunakan sebagai pekerja sudah tidak ada. Karena hal itulah Benjamin pun setelah berlayar bertahun-tahun, sekarang di umurnya yang 26 tahun, dia terpaksa harus kembali ke rumahnya yaitu Bandi Jompo. Sesampainya di Bandi Jompo, Gwenny pun langsung menyambut dengan hangat Benjamin di situ. Dia memeluknya, tapi Gwenny kaget kenapa Benjamin tidak tambah tua, melainkan sekarang dia menjadi tampak lebih muda dan terlihat lebih fresh. Selesai beberapa minggu di Bandi Jompo, Benjamin tiba-tiba melihat wanita yang sudah tidak dia lihat selama beberapa tahun, yaitu Daisy. God, how are you? It's been such a long time. So what do you want to know? Sontak Benjamin pun langsung menyapa Daisy yang sekarang terlihat lebih dewasa. Ketika disapa oleh Benjamin, Daisy pun pangling karena dia tidak menyangka kalau Benjamin sekarang tampaknya lebih muda. Daisy pun langsung memeluk Benjamin dan di hari itu Daisy pun langsung mengajak Benjamin untuk pergi ke rumahnya dan berjalan-jalan seharian. Sesampainya di rumah Daisy pun meluapkan kekesalannya kepada Benjamin. Tanpa Benjamin berhenti mengiriminya surat dan Daisy pun bertanya bagaimana hubungan Benjamin dengan Elizabeth. Di situ Benjamin pun bilang kalau dia sudah tidak berhubungan lagi dengan Elizabeth. Mendengar itu tentu Daisy terlihat sangat senang. Nyatanya memang meskipun bertahun-tahun tidak bertemu, Daisy ini masih menyimpan perasaan yang lebih kepada Benjamin. Setelah itu mereka pun pergi makan malam. Ketika makan malam, Daisy pun bilang kalau sekarang dia sudah dewasa dan dia sudah diizinkan untuk melakukan hal-hal dewasa yang lainnya. Tentu mendengar itu, Benjamin pun menjadi bingung. Selesai makan malam, mereka berdua pun pergi ke tempat yang sepi. Di situ Daisy pun mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Benjamin. Dia menggoda-guna Benjamin dan bilang kalau mereka bisa melakukan apa saja.
Tapi Benjamin yang memang mempunyai perasaan yang tulus kepada Desi dan melihat Desi sekarang masih muda berbeda dengan Benjamin yang terlihat tua. Benjamin pun bilang kalau mereka berdua tidak harus melakukannya sekarang. You understand a woman on the most of the most like with our mind. I think I'll just use some ages, not tonight, so. Merasa tertolak oleh Benjamin, Desi pun menjadi kesal. Setelah itu dia pun bergegas pergi meninggalkan Benjamin. Suatu waktu ketika Benjamin sedang mengajar dan dia menyadari kalau memang mungkin dirinya mulai sekarang semakin bertambah muda, tiba-tiba dia didatangi oleh ayah kandungnya. Hari itu ayah Benjamin mengajak Benjamin untuk makan malam. Ketika makan malam, ayahnya cerita kalau sekarang dia telah sakit dan sudah sekarat. Dia tidak tahu lagi berapa lama waktunya dia akan hidup. Selesai makan malam, Benjamin pun diajak ayahnya pergi ke rumahnya. Ternyata ayah Benjamin inilah orang yang sangat kaya. Dia memiliki perusahaan, yaitu membuat kancing baju di mana dia memiliki beberapa pabrik. Ayahnya pun bilang kalau setelah dia meninggal harus ada seseorang yang meneruskan perusahaannya. Di situ, ayah Benjamin pun bilang kalau orang yang meneruskan hal itu seharusnya adalah Benjamin. Mendengar itu tentu Benjamin langsung terkaget. Dan di situ ayahnya pun langsung menceritakan segalanya kalau sebenarnya Benjamin adalah anak kandungnya. Ayah Benjamin itu minta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu membuang Benjamin ketika dia masih kecil bahkan tidak mengurusnya sama sekali. Mendengar itu Benjamin yang kaget, dia langsung memutuskan untuk pulang. Sesampainya di panti jompo, Benjamin menceritakan semuanya kepada Kuahani. Dia bilang kalau sekarang dia sudah mengetahui siapa ayah dan ibu kandungnya. Kuahani pun langsung bilang dengan nada marah kalau ayah Benjamin itu tidak bisa meminta maaf begitu saja dan seharusnya Benjamin tidak memaafkan ayahnya karena selama ini ayah Benjamin telah menelantarkan Benjamin. Itu semua adalah tanggung jawab ayahnya. Seharusnya ayahnya sudah kembali dari dulu, bukannya sekarang ketika dia sudah sekarat. Tapi yang Benjamin percayai, meskipun seseorang berlaku jahat terhadapmu, itu bukan berarti kau harus berlaku jahat terhadapnya. Karena hal itulah Benjamin yang baik, dia tidak ingin balas dendam ke ayahnya. Keesokan harinya Benjamin pun menemui ayahnya. Benjamin pun mengajak ayahnya pergi ke sebuah pantai yang sangat tenang. Di situ mereka melihat sunrise. Dan tepat pada waktu itulah ayah Benjamin pun akhirnya meninggal di pelukan Benjamin. Benjamin pun akhirnya bisa tenang ketika itu. Setidaknya dia sudah mengetahui siapa orang tua kandungnya. Meskipun ayahnya memperlakukan Benjamin tidak layak di masa lalu, setidaknya Benjamin sebagai anak itu membalas dengan kebaikan. He will bear it right next to him, Martha. Yo, Mama. Benjamin mampu melakukan itu karena dia selalu teringat dengan nasihat Kapten Mike. Kau bisa memilih marah dan mengutuk takdir. Namun ketika semuanya telah terjadi, memilih menerima dan mengikhlaskan adalah pilihan terbaik. Being mad is a mad dog with the way things went. When it comes to the end, you have to let go. Beberapa waktu kemudian Benjamin yang merasa bersalah, dia pun memutuskan untuk menemui Desi lagi. Ternyata sekarang Desi telah sukses menjadi seorang penari balet. Dia pun sering melaksanakan pertunjukan pentas. Benjamin pun mendatangi salah satu pertunjukan pentas Desi. Desi yang mendatangi Benjamin. Tentu ketika itu dia terkaget. Benjamin pun memberikan bunga untuk Desi dan Benjamin mengajak Desi keluar berdua untuk makan bersama. Tiba di tempat makan, Desi ternyata juga mengajak teman-temannya. Di situ tiba-tiba Desi dipeluk dari belakang oleh seorang pria bernama David, dan David pun mengatakan sayang kepada Desi. Hal tersebut sontak membuat Benjamin kaget sekaligus dia cemburu dan patah hati. Bahkan Benjamin juga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika itu David mencium Desi. Setelah mengetahui itu semua, akhirnya Benjamin memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan meninggalkan Desi. Do you love her? It seems nice. You think so? I'm happy for you. Mereka berdua akhirnya berpisah lagi. Waktu terus berjalan, Desi yang sukses sebagai penari balet, dia pun dikirim ke beberapa negara untuk melaksanakan tur dan pentas. Ya meskipun sekarang Desi bersama dengan cowok lain, tetapi dalam hatinya Desi selalu kepikiran akan Benjamin. Bahkan setiap bangun tidur, Desi selalu mengingat nama Benjamin di benaknya. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba Benjamin diberi surat oleh teman Desi yang menuliskan kalau baru saja ternyata Desi mengalami kecelakaan parah. Dia ditabrak oleh taksi sehingga membuat kakinya patah.
Meskipun Daisy dirawat di Paris, Benjamin tidak ragu sama sekali dia langsung bergegas pergi menuju ke Paris untuk menjenguk Daisy. Setibanya di Paris, tentu Daisy sangat kaget melihat kehadiran Benjamin karena dia tidak menyangka kalau Benjamin mau susah-susah pergi ke Paris melihat dirinya. Tidak hanya itu, Daisy juga terkaget dengan Paris Benjamin yang sekarang semakin muda dan Benjamin terlihat sangat tampan sekali ketika itu. Menyedihkannya, kecelakaan itu membuat kaki Daisy patah sehingga Daisy tidak bisa meneruskan karirnya lagi sebagai penari balet. Di momen itu Daisy berada di fase terendahnya, dia merasa dirinya sangat buruk sekali. Berbeda dengan halnya Benjamin yang sekarang tampak lebih sempurna. Karena itulah, Daisy pun bilang kepada Benjamin kalau dia tidak ingin melihat Benjamin lagi. Mendengar itu tentu Benjamin sedih, tetapi Benjamin memahami perasaan Daisy. Akhirnya Benjamin pun pergi meninggalkan Daisy. Namun sebenarnya Benjamin tidak benar-benar pergi. Dia selalu memantau kehidupan dan mengamati apakah Daisy tetap baik-baik saja. You're not little children anymore, Benjamin. Beberapa bulan pun berlalu. Daisy pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Benjamin. Benjamin yang melihat Daisy tentu ketika itu dia sangat senang. Setelahnya mereka pun makan bersama. Ketika makan bersama, Daisy menceritakan banyak hal. Ketika itu Benjamin pun tidak menanggapi dan berkata satu kata pun karena Benjamin terkagum dengan kecantikan dan hanya fokus melihat paras cantik dari Daisy. Setelah membicarakan banyak hal, pada akhirnya di hari spesial itu mereka pun bercinta untuk pertama kalinya. Keesokan harinya Benjamin mengajak Daisy untuk menjalani kehidupan bersamanya mulai dari berlayar dan selalu menikmati kehidupan di pantai. Mereka hidup dengan penuh cinta di setiap harinya. Seringkali mereka membicarakan tentang kehidupan yang akan datang dan bagaimana di masa depan nanti. Daisy menjadi semakin tua, tetapi Benjamin malah menjadi semakin muda. Setelah itu Benjamin memutuskan menjual rumah warisan dari ayahnya dan uangnya digunakan untuk dia membeli rumah yang sederhana untuk dia tinggali bersama Daisy. Di rumah tersebut sangat nyaman dan terlihat Benjamin dan Daisy sangat happy sekali menjalani masa-masa ketika itu. Sampai suatu waktu Daisy yang semakin tua, dia pun semakin insecure dengan dirinya karena melihat fakta kalau Benjamin bukannya makin tua, dia malah menjadi pria yang semakin keren. Namun setelah ngobrol dengan Benjamin, Daisy pun tersadar, tidak ada hal sempurna yang berlangsung selamanya. Itu hanya sementara saja. Jadi, kita hanya perlu menikmati ketika momen itu datang, dan relakannya ketika momen itu pergi. Daisy pun berjanji kalau dia tidak akan pernah mengasihani dirinya lagi dan mengeluh lagi kepada Benjamin. Realized. None of us is perfect, friend. Sejak momen itu, Daisy mendapatkan kedamaian di hatinya. Dia memutuskan untuk membuka studio guna mempelajari gadis-gadis muda menari. Sampai suatu malam ketika selesai melatih gadis-gadis menari, Daisy bilang ke Benjamin kalau dia sedang hamil dan Benjamin selainnya akan menjadi seorang ayah. Kabar tersebut membuat Benjamin bahagia sekaligus merasa takut akan apa yang terjadi di masa depan. Terlihat wajah kekhawatiran dari Benjamin. Daisy pun berusaha bertanya apa yang membuat Benjamin takut dan khawatir. Di situ Benjamin pun bilang dia takut kalau bagaimana anaknya nanti menjadi seperti dirinya, yaitu mempunyai kelainan pertumbuhan kebalik. Daisy pun bilang apapun yang terjadi dengan anak mereka, Daisy tetap akan selalu mencintai anak mereka. Seperti Daisy mencintai Benjamin apapun yang terjadi kepada Benjamin. Tentu mendengar itu membuat Benjamin menjadi tenang. Beberapa bulan pun berlalu, Daisy akhirnya melahirkan. Benjamin ketika melihat anaknya dia sangat senang karena ketakutan yang dia pikirkan tidak terjadi. Anak yang dilahirkan sangat cantik. Benjamin pun menamai anaknya yaitu Caroline. Film pun kembali lagi ke masa sekarang di mana Caroline menceritakan kepada ibunya Daisy. Di situ Caroline terkaget karena dia baru tahu kalau ternyata ayah aslinya itu adalah Benjamin. Selama ini Daisy tidak pernah memberitahu ayah kandung dari Caroline. Tapi di momen itu Caroline masih tidak bisa mengerti kenapa dia tidak pernah bertemu dengan Benjamin padahal Benjamin adalah ayahnya. Film pun kembali lagi menceritakan Benjamin dengan Daisy yang sekarang mempunyai seorang bayi. Di situ mereka berdua sangat bahagia, apalagi Benjamin yang sekarang menjadi seorang ayah. Caroline kecil pun terus tumbuh di saat yang lain. Benjamin malah semakin muda. Benjamin pun mulai khawatir lagi. Dia tidak yakin akan menjadi ayah yang baik untuk Caroline karena
parasnya akan semakin muda dan itu akan menjadikan figurnya tidak lagi sebagai ayah. Dia akan lebih pantas sebagai teman Caroline. Di saat yang lain, Benjamin memikirkan Daisy yang semakin tua dan Daisy tidak memungkinkan untuk mengurus Caroline dan juga Benjamin yang semakin muda. Di situ, Benjamin berpikir kalau sebaiknya Daisy ini menikah dengan pria lain saja yang bisa membantunya dan menjadi figur ayah yang baik untuk Caroline. Karena itulah demi kebaikan Daisy, Benjamin harus membuat keputusan. Benjamin pun akhirnya menjual seluruh hartanya termasuk warisan dari ayah kandungnya. Sehingga dia mendapatkan banyak uang dan semua uangnya itu dia berikan untuk Daisy sebagai biaya untuk merawat Caroline. Setelah itu Benjamin pun pergi dari kehidupan Daisy dan Caroline. Meskipun Benjamin pergi, dia setiap tahun selalu memberikan surat kepada Caroline. Surat itu berisi harapan Benjamin, mulai dari Benjamin berharap bisa mengantar Caroline sekolah, bisa melihat pertumbuhan dari Caroline, dan mengajari Caroline bermain piano. Philip pun kembali lagi ke masa sekarang ketika Caroline dewasa. Dia ternyata baru saja membaca surat dari Benjamin itu karena selama ini Daisy tidak pernah memberikan surat kepada Caroline. Tentu di situ Caroline pun menangis. Bertahun-tahun pun berlalu, Caroline sekarang sudah remaja. Dan suatu hari Benjamin pun memutuskan untuk menemui Daisy. Ketika melihat Benjamin, tentu ketika itu Daisy sangat terkaget karena selain menjadi semakin muda, sekarang Daisy menjadi semakin tua. Ketika itu juga ada Caroline. Benjamin yang melihat kalau Caroline sudah tumbuh sebagai remaja yang cantik. Sebenarnya ketika itu Benjamin ingin memalukan Caroline dan bilang kalau dia adalah ayahnya, tetapi Benjamin tidak bisa melakukan apa-apa. Daisy pun hanya bilang kalau Benjamin ini temannya Daisy, sehingga Caroline tidak tahu kalau Benjamin itu sebenarnya adalah ayah kandungnya. Tidak hanya itu, Benjamin pun juga bertemu dengan suami baru Daisy. Daisy pun bilang kalau suaminya adalah seorang yang sangat baik dan figur ayah yang baik untuk Caroline. Tentu mengetahui itu, Benjamin bisa lebih tenang karena setidaknya sudah ada yang membantu Daisy dan sudah ada figur ayah untuk Caroline. Setelahnya Benjamin pun bisa dengan damai meninggalkan Daisy. Beberapa tahun pun berlalu, Daisy tiba-tiba ditelepon oleh departemen pelayanan anak. Ketika itu petugasnya bilang kalau ada seseorang anak remaja yang kehilangan ingatannya dan kelihatannya dia merupakan saudara dari Daisy. Daisy pun akhirnya menemuinya dan ternyata itu adalah Benjamin. Benjamin mengalami amnesia di masa tuanya sehingga dia tidak mengingat apa-apa kecuali memorinya akan Daisy. Karena Benjamin tidak mempunyai keluarga lagi dan tidak ada yang peduli terhadapnya, akhirnya Daisy pun memutuskan untuk merawat Benjamin ketika itu. Seiring waktu, Benjamin pun semakin tumbuh menjadi anak kecil, bahkan dia menjadi seorang bayi, dan pada akhirnya Benjamin pun meninggal di pangkuan Daisy. Philip pun kembali lagi ke masa sekarang. Caroline telah usai menceritakan ceritanya. Di situ Daisy pun akhirnya mengucapkan selamat malam ke Benjamin, dan Daisy tua pun akhirnya meninggal dunia. Dan ya, itulah ending dari film ini. Dari film ini kita bisa belajar tentang arti kehidupan yang fana, di mana dalam hidup ini tidak ada yang abadi, semua memiliki waktunya masing-masing. Dan tugas kita hanya memberikan yang terbaik di setiap fase kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.